Kalau yang udah ketumpuk, coba. Wah, kerjanya banyak banget ya. Oke, kalau saya sih nyaranin ya adalah pelan-pelan. Transaksi lihat di story, transaksi dan di story itu lebih aman. Dan pokoknya menikmati seninya loh. Kalau untuk karyawan misalnya kita tergantung kita ngasih akses itu kan dia. Kalau kita ngasih akses itu dia bisa ngedit. Nanti kan waktu tambah user kan kita ada pilihan. Dia itu si karyawan kita mau dikasih akses apa aja. Ibaratnya kalau kita punya rumah, pembantu aksesnya ke dapur aja ya, dia bisa akses ini nggak kamar kita? Nggak bisa. Kita giniin gitu. Kalau kita nggak gini dia nggak bisa edit. Nanti ada ininya ya, ada item-itemnya ya. Ada. Tadi kita ini ya nanti kita coba cek pas langsung. Jadi Pak, ini aplikasi gratisan tapi lengkap. Gitu. Tinggal tadi kitanya yang teliti aja. Kalau ini ngerjain si Apik, kuncinya teliti udah itu doang. Harus teliti. Oh ini gratis Pak? Gratis. Gratis. Ini dari sejak tahun 2011. Sekarang udah di berapa? 2022. Lebih dari 10 tahun kan? Dan mengalami terus update. Makanya sih ini mah hanya sementara kalau Bapak Ibu belum punya aplikasi sendiri. Tapi kalau udah punya aplikasi sendiri, saran saya ini udah biarin aja. Ini kan buat latihan juga kan. Pak, Ya. ini berarti di BRI dia punya ada server sama saya. Jadi mereka tahu punya kita. Ya disimpan, tapi mereka nggak ada urusan sama pajak, Pak. Tenang aja aman. Penjualan barang Tahu awalnya. Gitu, pajak orang kayak gitu. Wah ini Pak, kurang kerjaan banget BI mau ngomong pajak kayak gitu. Nggak ada urusan dia soal pajak. Enggak ya. Nggak ada, Pak. Aman. Pak, Ya. kalau kita pakai ini, kalau nggak pakai web, bikin masih pakai kita harus klik aja ya. Ini saya kasih tahu ya, aplikasi ini repot ngerjain di awal. Kenapa? Karena kita harus ngentri data dulu kan, tambah, bener nggak? Tambah, simpan, panggil. Nanti kalau udah jalan tinggal panggil doang. Iya. Bang panggil, pelanggan panggil, bener nggak? Bahan baku panggil kan gitu ya? Repotnya di awal doang. Kalau nggak pakai bank Pak? Ya, kalau maksudnya, Nggak ada banknya gitu. ya udah nggak usah diisi banget. Ya berarti cash aja kan? Iya. Kecuali tiap kali ada penambahan ya. Kecuali tiap hari ada aja nama baru gitu kan? Pelanggan baru. Tapi kan biasanya kan kalau pelanggan doang mah nggak terlalu signifikan kan. Tapi yang memang ini yang repot nanti menurut saya ya pengalaman dari teman-teman tuh, Pak capek Pak nginput data bahan baku yang banyak banget. Iya itu kan. Saya nanganin roti tuh di Kalimantan satu-satu di entry. Iya. Ada jamu di entry satu-satu. Wah banyak ya harus kayak gitu saya bilang. Terus nginput data aset tetap, mesin-mesinnya banyak. Yang lebih lebih lumayan tuh nginput data partnya bengkel. Satu-satu diinput sama dia. Emang pertamanya agak repot, tapi kalau udah selesai tinggal manggil doang. Gitu doang udah. Sampai di awal. Kalau ada kesalahan pembelian produk terus tidak terpakai, nggak masuk ke aset dong Pak. Tahu, nggak ngerti saya gimana? Saya beli mesin nih, salah lah gitu ya, Ah. nggak kepake, nggak termasuk ke ini, sedangkan itu ngurangin kas kan ya? Waktu beli aset, Ya. kan pakai beli sini. Ya. Ya otomatis si sistem akan mendaftarkan ke asetnya perusahaan. Biarpun tuh nggak kepake, ya tetap akan menyusun. Oh, gitu. Iya, kecuali dijual, dilakukan transaksi penjualan aset. Nah itu keluar tuh, dia akan keluar dari penyusunan. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada penjualan ya dia diakui sebagai aset perusahaan yang dia akan mengalami penyusunan tiap bulan. Biarpun tidak dipakai. Biarpun tidak dipakai. Gak apa-apa, uangnya kan kembali dari perusahaan. Kan nanti nggak hilang. Orang nggak dipakai, Ya, nggak iya. berguna. Uangnya kembali lewat penyusutan. Nah nanti penyusutan ketutup, nilai awalnya Nah. kan jadi keuntungan perusahaan. Iya, rata mah. Dan jualan juga. Baik. Yang kena web kan? Mulai ribet ya. Gimana udah oke semua? Lanjut? Oke, transaksi berikut siapa nih? Membayar biaya listrik. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, ini kan bener-bener real transaksi Bapak Ibu kan? Ya. Ya, ini kita ceritain gini aja. Membayar Listrik
Listrik bayar tunai ya? Ya. Berapa? Bayar listrik, penerimaan uang atau pengeluaran uang? Pengeluaran. Berarti kita ke transaksi tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya? 500.000 ya, tanggal 8 ya? Kita ke transaksi, berarti pengeluaran apa coba? Beban, tuh ada beban tuh. Bukan beban hidup ya. Klik beban. Beban apa tadi? Listrik. Cari listrik, ada kan? Oh, beban listrik yang ada tanda petir. Udah? Nah, ketik angka berapa? Nilainya 500.000. Tanggal 6 ya? Tanggal berapa tadi? 6. Tanggal 6. Tanggalnya 6 ya? Tanggalnya 6. Bukan sewa, bukan. Ini pembayarannya atau tagihan? Ayo. Kalau tagihan itu Bapak Ibu biasanya kayak listrik bukan token. Abodemen. Ini tagihan aja, ini mah pembayaran aja ya. Kemudian tadi dia bayar tunai atau transfer? Tunai ya, benar tunai. Berarti pilih tunai ya, benar ya? 500 ya? 500.000. Benar nggak? Catatannya pembayaran listrik. Ya, gitu. Bulan. Nggak usah lah, udah pembayaran listrik kan nanti udah kelihatan tanggalnya tanggal berapa. Oke, udah? Sip? 500.000 paling atas nilainya, 500.000. Simpan ya. Oke, karena masih baru latihan, saya menyarankan kembali ke menu aja. Pembayarannya apa? Ya. Pembayaran Pak, udah. Nggak usah diotak-atik, pembayaran aja. Tunai. Tunai. Tanggalnya tanggal 6. Catatannya pembayaran listrik. Kembali ke laptop. Oke. Kemudian ada pembayaran apa lagi? Kalau tunai ya, yaitu 400. Masih muter, Pak. Oh, masih muter. Kalau masih muter saya ngopi dulu. Iya. Kembali ke menu. Ya, kembali ke menu. Beban lagi ya, Pak. Masih beban, Pak. Kalau yang udah ngerti, kembali lagi ke beban ya kan? Kan bayar apa? Bayar telepon ya, 400.000 ya. Berarti ke transaksi Telepon. pengeluaran beban telepon. Tanggalnya sama ya, 400.000 ya. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 kasih keterangan pembayaran telepon. Berapa nilainya? 400.000 Pak. Tunai ya Pak? Iya. Ya kalau sekarang kan bukan telepon lah, pembayaran apa tagihan apa pulsa gitu kan, telepon lah nggak apa-apa. Baik-baik. Dicek coba 400.000 bener ya tanggal 6 pembayaran tunai ya. Sip. Simpan. Kembali lagi ke menu. Ini saran dengan pada sistem ya, saran pada internetnya ya. Yang ketiga apa? Pembayaran apa? Air. Tanggal 6 masih ya. Ayo coba sendiri bisa nggak? Pembayaran air tanggal 6 tunai. Berapa? Beban berapa? 300.000. Air. Tuh air Bu, ada tanda air Bu, lambang air. Berapa air? 300.000. 300. Tanggal 6. Tanggalnya 6 juga. Ya, tanggal 6 juga masih. Kasih keterangan pembayaran air. Simpan. Yang tadi tanggalnya belum diubah. Tanggal 6 ya? Yo, coba diedit Pak, bisa diedit. Oh. Nah, kalau udah salah tanggal berarti dieditnya di mana Bapak Ibu? 300. Iya, sorry. Di history transaksi, di history laporan, di history transaksi, pilih transaksi yang bersangkutan, diedit. Laporan. Sekali langsung. Iya, history transaksi, Bapak yang salah yang mana? Itu diedit nanti bisa. Diedit tanggal gitu aja dah. Itu mau kelewat nggak apa-apa. Nggak bisa juga. Ya, intinya kalau cuma biar tanggal mah nggak apa-apa Pak, udah. Yang Ya, penting biar angkanya benar, yang penting angkanya benar. Nah, yang baru belajar. Ya nggak apa-apa. Iya. Intinya, Kalau belajar boleh salah. saya kasih tahu nih, kalau baru belajar wajib salah. Iya. Kalau nggak salah nggak ketemu celah-celahnya, bener nggak? Iya. Iya. Jadi kalau apa salah, ya wajar, ngapain bingung?
nggak belajar ya salah. Kembali ke menu. Kalau nggak salah ya nggak belajar kan. Lanjut. Lanjut. Apa nih? Tanggal 7. Tanggal 7 bayar gaji untuk 2 pegawai. Berapa? Ini udah 3 juta untuk 2 orang ya, langsung 3 juta 2 orang ya. Berarti bukan apa nih? Tenaga kerja. Pengeluaran bukan? Kita ke transaksi pengeluaran beban, pilih beban ya. Tenaga kerja berapa tadi? 3 juta transfer itu tunai ya? Tunai ya? Tanggalnya tanggal 7. Nah, kasih catatan pembayaran gaji 2 karyawan. Pembayaran apa sih? Pembayaran Berapa masih nilainya? kayaknya enak ini gaji 2 karyawan. Nilainya berapa? 3 juta. Hah? 3 juta. Pembayaran. Pembayaran gaji untuk 2 karyawan pakai kata untuk ya. Tanggal 6 ya? Dan juga ya. 7. Tenaga kerja ya. Iya, pembayaran dia Pak beban tenaga kerja. Pembayaran gaji untuk 2 karyawan. Biayanya 3 juta. nah, Ini kayaknya nih, pembayaran gaji untuk 2 karyawan bisa. Pakai kasih untuk ya. tadi mau revisi tanggal harus hapus satu transaksi. Udah nggak apa-apa lah, lewatin aja Pak. Bayar simpan ya. Ya, 2 orang. Catatannya pembayaran gaji untuk 2 karyawan. Jadi 3 juta. Sip. Tanggal 7 Pak. Tanggalnya tanggal 7 ya. Kembali ke menu, jangan lupa. Udah ini kalau udah lancar ya saya udah cepet lah kalau nanti. Transfer berikutnya apa nih? Beban lagi ya, otoritas beban ya. Ibu mengambil dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Kalau pengambilan ini namanya apa coba? Bukan. Piutang. Namanya prive namanya. Berarti pengeluh berapa yang diambil? Semua. 2.500.000. Tanggal berapa? Tanggal 8. Kalau ini berarti penerima atau Ini penerima? ada di mana Pak? Ini Pak. Ada di Adanya. mana? Apa? Adanya di mana? Oh, di mana ada? Oh iya. Santai. Penarikan modal. Santai. Di pengeluaran, di penarikan modal. Penarikan modal kan? Bedakan antara dividen dengan penarikan pribadi. Kalau penarikan pribadi berarti duitnya diambil, gitu ya. Kalau ini apa? Ini duitnya diambil penarikan pribadi. Ya buat dia sendiri, bukan buat usaha, buat koya-koya apa ini. Berapa Bapak? 2.500.000. 2.500.000. Tunai Pak. Penarikan modal. Tunai ngambilnya dari bank. Transfer, ngambilnya dari bank. Jadi nanti yang ngambil bank apa namanya? Bank BJB. Bentar, pengeluaran masuk di Pengeluaran, pengambilan pribadi ada ya? transfer ya. Ada pengambilan pribadi ya namanya ya? Pengambilan modal. Pengambilan modal. Penarikan modal. Iya, penarikan modal. Masih tanggal 7 Pak. Iya, tanggalnya tanggal berapa dia? Tanggal 8. Banknya Bank BJB ya? Tanggal 8. Apa yang diketik catatannya pengambilan pribadi? Pengambilan pribadi 2 juta. 2.500.000. Tunai. Oh, sorry, penarikan pribadi ya. Transfer. Artinya yang diambil duit yang ada di BJB, dia narik kan, penarikan pribadi kan? Ya. Biasanya kalau narik kayak gitu nggak ada keuntungan diambil, biasa modalnya diambil sama dia. Udah, cek dulu ceknya, cek. 2.500.000 transfer BJB tanggal apa? Penarikan pribadi simpang. Udah makin lancar gitu. Udah kayak mau ditinggal kemana aja. Ketinggalan kereta. Tiket ketinggalan kereta. Udah kayak mau ditinggal kemana aja. Tunggu. Pak, tunggu Pak. Bisnya belum. Kembali ke menu ya. Ya. Oke, tunggu yang belum, santai. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Bikin sakit kepala. Nggak dilapor dulu nih biar disimpan. Boleh. Kalau login lagi boleh, kita tunggu ya. Ya kesimpan.
Kemudian ini ada cerita transaksi lagi tanggal berapa? Masih tanggal 9 ya. Apa dia bilang? Itu juga. Dia bayar utang kepada siapa? Toko utang kan? Dia punya utang kan tadi kan? Sebesar berapa? 4 juta, tapi bayar transfer. Berarti banknya keluar lagi tuh ya kan? Nah, ntar ini kita bareng-bareng kerjain ntar. Jangan nunggu yang lain dulu. Di mana ini harganya? Pengeluarannya. Pengeluaran. Nanti sabar. Belum. Kewajiban kalian. Ya. Berarti kalau dia bayar utang berarti Pak Baru pengeluaran 4 juta ya. Tanggal berapa? 9 ya. Nih, pilih transaksi pengeluaran coba. Apa yang dipilih coba? Kewajiban. Tadi kan kewajiban sama aja utang ya kan? Bahasa halusnya apa? Amanah. Berarti kewajiban. Pilih yang mana? Kalau utang bang. Dia utangnya sama toko berkah. Pembelian. Pelunasan pembelian. Utang beban. Pelunasan utang? Beban. Bukan. Pelunasan pembelian kredit. Jadi dia beli sama si berkah tuh nggak bayar tunai. Paham nggak? Bedakan ya. Bedakan nih. Ada pelunasan utang beban. Kalau utang beban biasanya bayar gaji nanti yang dirapel. Nah itu utang beban tuh. Iya, masih ayah bapak gimana? Masih lihat. Aku mau Kenapa Bu? kalau di sini kan kalau dari statement soalnya di sini kayak gimana gitu. Memang ada asumsi itu pembayaran cicilan atau kan memang kalau misalkan tadi kan udah nanti kewajiban ya Pak ya, mana sih tadi? Kewajiban ada pelunasan, ada pelunasan pembelian, ada pelunasan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau pembayaran soalnya asumsinya cicilan ada Ini. Kalau dia gini, pelunasan utang bank sebenarnya sih bahasa umum aja. Dia bisa cicilan, bisa pelunasan sekaligus. Ya. Jadi istilah pembayaran pelunasan bank itu hanya istilah umum. Boleh konsepnya cicilan, boleh langsung dibayar sekali. Kalau cicilan bisa tiap bulan. Berarti di catatan ya. Terus ada nih pelunasan utang beban. Berarti kan itu kalau kita harusnya bayar gaji nih, tapi belum dibayar kan? Itu namanya pelunasan. Atau kita bayar nih tapi belum dibayar. Nah, kayak gitu. Ada pelunasan utang non bank apa coba bedanya sama pelunasan pembelian kredit? Biasanya kita ngutang bukan untuk pembelian bahan baku, tapi pembelian yang lainnya. Misalnya contoh misal beli aset tapi nggak ke bank, tapi ke misalnya saya beli aset sama siapa, misalnya beli furniture sama Mas siapa? Ketua kita Mas Bayu bukan bank, bener nggak? Tapi saya bukan beli persediaan kan, tapi saya beli aset kan, tapi berupa furniture kan gitu kan. Nah itu namanya non bank kayak gitu ya. Clear ya? Jadi pelunasan utang bank tuh asumsinya bisa cicil, bisa langsung lunasi. Berarti kita yang mana sekarang nih? Pembelian kredit karena kita beli bahan baku. Di sini pun bisa jadi dua pengertian, bisa langsung dilunasi, bisa cicil. Nah gitu. Tadi apa berapa bayarnya? 4 juta. Berarti ini yang pilih ya. Nah tuh, benar nggak? Kemudian nama pemasoknya udah ada belum? Udah siapa tuh? Nah, terus, langsung muncul nggak tuh? Iya. Utang kita sama dia segitu, sistem sampai segitunya tuh, kasih tahu. Tahu dia. 6 juta ya Pak? Iya, jadi kalau kita bayar 4 juta masih ada berapa? 2 juta. Kok punya saya 10 juta? Ini beda itu. Jadi nggak perlu kita cari-cari utang berapa ya? Beda kayaknya ada yang sama itu dia tadi. Catatannya apa Pak? Lalu jumlah yang dibayar berapa? 4 juta. 4 juta. Transfer ya. Transfer. Ini salahnya di mana nih? Salahnya waktu ngempe pertama itu biasanya. Tanggalnya nih? Transfer. Tanggalnya. Transfer tanggal berapa tadi ya? 9. Tanggal 9 ya? Ya. Tanggal 9. Banknya? Banknya bank apa coba? BJB. Tanggal 9. Ini kita tunggu dulu ya, kita tunggu deh. Kita bareng ya. Catatan apa? Pembayaran apa tadi? Ini sesuai sini aja.
Pembayaran utang ke toko berkah gitu aja. Lunasan pembelian kredit ya. Ya, oke, pembayaran utang ke toko berkah. Ini kan namanya baru lunas kan, karena masih ada sisa kan? Iya. Ketinggalan tuh, Pak. Gak apa-apa Bu, kan saya gak pergi. Tujuannya salah, salahnya di mana, Pak? Yang salah yang mana sih? Dulu berarti historinya dicek. Enggak, yang salah apa nih? Salah apa? Sisa utangnya Ibu pernah ada di bukan 6 juta? Kurang Bukan. ada 10 juta 500. 50.000. Oh, berarti Bu waktu ngintip data saldo awal yang salah. Kan waktu ngintip data saldo awal kan ada utang kan nih, waktu ini kan ada soal ini nih. Tuh, nih ya. Ada utang kan? Ada utang kemana nih? Ke toko berkah. Nih, kalau berkah kan 6 juta kan? Iya. Ibu mungkin nulisnya bukan 6 juta. Coba ke history. Nggak ada, kalau itu nggak ada di story. Kalau itu adanya di data saldo. Coba cek ya, ikutin ya, coba cek. Klik data, sudah? Kembali ya. Ya, kembali dulu ke pertama, klik data sudah? Sudah? Bentar, Pak. Ya. Data. Data sudah? Data saldo awal Ntar Bu, itu belum lagi ini. sudah? Sudah. Sudah data saldo awal sudah? Ya. Coba cek ada utang berapa di situ? Data saldo awal. Harusnya 6 juta kan? Nih. Masih sama. 6 juta. Iya, sama, Pak. Tapi kok munculnya Kayaknya itu jumlah yang dibayar 4 juta. harusnya disamain. Sisa utangnya 6 juta. Iya. Kayaknya klik 2 kali Bu. Klik 2 kali kayak saya tadi. Coba sini. Klik 2 Bentar, kali. bentar, bentar ya Pak Febia. Ini kalau udah simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Iya. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 9. Iya. Pembayaran utang ke toko berkah. Saya. Pembayaran utang ke toko berkah. Tadi udah kesimpan. Yang tadi udah kesimpan. Kan harus dipilih dua ya. Ibu klik laporan ya, ya laporan ya. Dari laporan utang. Ini utang saya kan? Ya, kan? Yang lain 6 juta ya, bener ya? Ya.
Manci depan. Pasti ketemu kok ini. Bulan. Tadi belanja kemana? Toko berkah ya? Berapa belanjanya? 4 juta. 4 juta ya? Bener nggak? Bukan belanja, itu membayar utang. Itu yang Ya, dibayar. tadi di bahan baku. Ah, Beli bahan baku berapa? Totalnya? 6 juta. 6 juta. Coba. Nih beli bahan baku, tadi kan beli telur gitu ya. Bener nggak? Di totalnya berapa? Telur, kalau kita berapa? 4 juta ya? 4.50 juta. Bisa jadi si ibu ini bukannya senang beli bahan baku tapi ngutang sama toko berkah, makanya langsung double. Pak, tambah 6 jadi 10 kan? Itu kayak Iya kan? dalam nanti. Cara pencacah. Ya kan? Ngaruh nggak? Ngaruh nggak Bapak Ibu? Ngaruh. Kan kita tadi belanja bahan baku ya? Ya, Itu kan tunai kan? tunai. Ibu mungkin transfer Bisa dia gitu ya. Bukan, beliau mungkin bukan tunai mungkin. Terimanya 2 kali. Tapi nanti bisa diotak atik kok, aman, bisa dilihat nanti ya. Bilang itu loh tadi. Coba deh Bu, Ibu cek dah yang kemudian bahan baku coba Bu. Tapi harus menghapus banyak data. Pasti kalau kayak gitu. Ya kalau nggak mau ngapa ya terima apa adanya, masih ada sisa 10 juta. Oh, ini kredit utang. Tuh kan? Proses transaksi dibatalkan. Karena pas saya cek datanya udah bener di data, tapi kok 10 juta. Oh ternyata bisa jadi pembelian bahan bakunya itu. Harus menghapus banyak Bu. Awal kalian masih ada hapus latihan. Udah seadanya aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Anggaplah sisa utangnya masih ada 10 juta. Pokoknya ini akan selamanya bertambah 4.50 juta ya Pak. Ini di Ya, asli ya. sini ya. Ya. Oke, kita ke menu utama dulu ya. Kalau ditutup Pak, mendapat juga 400 juta. Bisa nanti disesuaikan di akhir periode, nanti di akhir bulan. Bisa kita namanya penyesuaian lah gitu. Ini loh. Cuman kan itu harus ada keterangan kenapa disesuaikan, ada argumentasinya. Oh iya benar. Bener ya? Utang usaha 4.050, 4.050. Bisa dihapus kan Pak itu sih. Bisa diedit nggak Pak? Nggak bisa, harus jauh. Harus Udah di atas ya? Yang atasnya ya. Iya, karena udah ketiban. Kalau bahasa anak muda tuh udah tenggelam Pak. Udah kelelep Pak chatnya gitu. Saya ngomong kayak sama anak saya, kenapa chatnya ada bersemangat? Udah kelelep dia. Ya banyak itu aja udah. Dibilang udah kelelep. Gak apa-apa Bu ya, Iya. nanti ada tuh pengalaman, jadi hati-hati gitu ya. Jadi Iya. toko berkah yang untung tuh. Oke. Kita rugi. lagi berkah Pak. Namanya juga berkah ya, kalau enggak rugi dia. Baik, transaksi berikutnya yang paling krusial ya. Ini yang paling krusial nih. Inilah transaksi yang namanya transaksi closing kalau bahasa sayanya lah ya. Dia mau menyesuaikan, kan tadi kita udah jualan, bener nggak? Ya, Kita udah beli bahan baku, ya, kita udah jualan, tapi itu bahan baku belum disusutkan, bener nggak? Belum, iya kan? ya, Padahal kan udah jualan. ya. Kalau jualan harusnya bahan baku habis dong, Menyusul. atau minimal disesuaikan. Ah. Apa buktinya? Ayo kita cek dulu nih ke laporan. Kita Bapak Ibu tolong pilih laporan. Sudah? Laporan ya udah. Kemudian pilih laporan laba posisi keuangan. Lapor neraca. Ya, posisi keuangan atau neraca. Sudah? Ya. Kemudian pilih 2025 tahunnya. Bulannya Februari. Laporan apa neraca ya Pak? Ya, neraca posisi keuangan atau neraca Ya. 2025. Tampilkan. Tahun. Tampilkan. Kalau yang pakai laptop langsung ekspor ke PDF. Bulannya bulan apa? Hebat. Nanya dulu. Dasar si nenek. Tapi itu nih mohon maaf di sini aja lihat punya saya. Ya, Di ya, sini udah. persediaannya ada berapa? Bulan apa? Masih utuh 4.050.000. Itu benar nggak? Ya. Padahal dia udah jualan. Udah. Harusnya berkurang. Ya gitu. Sekarang kita mau ngurangin, caranya gimana? Kita lakukan adalah stop off. Nah, yuk kita kembali lagi ke sama. Ini nggak usah ditampilkan Pak. Ya, nggak usah udah. Jadi cuma ngecek doang. Stop off ke menu utama ya. Tadi ada soal apa nih soalnya? Tanggal 10 melakukan stok opnam. Apa aja yang di stok opnam? Pertama, telur. Sisa berapa dia jual?
Dia lihat nih, oh masih ada telur 10. Tadi belinya berapa kilo? Telur nih. Telur dia belinya adalah 50. Dicek ternyata masih ada 10. Berarti yang kepake berapa? 40 kilo sama sistem di itu. Nah, kayak gitu tuh. Kemudian tepung masih ada sisa berapa? Dia waktu beli berapa? 200. Berarti sistem akan menghitung. Oh, berarti yang kepake 190. Yang ketiga, gula masih ada berapa? 10. Belinya berapa? Berarti sistem hitung. Oh, yang kepake 9. Gitu Bapak Ibu. Nah, oke, kita ke sistem. Langsung ke aplikasi. Klik transaksi. Tanggalnya tanggal 10 semua ya. Sudah? Transaksi. Berarti pengeluaran kan? Stok opnam bahan material. Oke. Mana nih? Di pengeluaran transaksi, pilih pengeluaran, stok opnam bahan material. Sekarang kita satu-satu dulu apa nih yang mau kita stok opnam? Iya Pak, kan keluar, barang kita keluar Pak. Iya kan? Kita pilih telur dulu ya. Kita pilih telur dulu, klik telur. Lihat dah, stok awal berapa? 50. Itu yang kita beli di awal, benar nggak? Kata soal masih ada sisa berapa? 10. Berarti di sini stok akhir dong. Ya kan? Stok akhir kan? 10. Sistem akan hitung berapa yang dipakai? Minus 40. Inilah nanti akan dihitung sama sistem. Minus 40 dikali berapa di rupiahnya tuh? Langsung keluar angka. Sekarang kasih catatan apa? Stok SO aja. SO telur. SO artinya stok opnam telur. Tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal 10 ya, jangan lupa ya. Sip. Oh, sorry, tanggal 10 sih. Tanggal 10 ya. 10 oke. Ini kan stok lama 50. Stok lama itu waktu kita beli. Kan itu udah otomatis. Iya. Ya udah otomatis sistem akan hitung. Jadi gini, misalnya 1 bulan ini kita beli stok berapa kali? Sistem hitung sendiri Pak. Pertama beli 50, kedua beli 20 terus akan hitung sama dia. Nanti pada saat akhir bulan kita ngecek dong, itu sisa telur berapa sih kayak gitu ya. Yang lama terakumulasi dikurang dengan sisa yang ada, itulah yang dipakai, itu maksudnya. Ini mah 0 berarti kepake semua ya. Iya, kalau 0 bisa berapa nih? Saya hitung ya. Misalnya ini saya ketik 0, misalnya ini 0, langsung minusnya 50. Benar nggak? Karena di sistem bilangnya 40, berarti yang kepake betul ya? Tadi 40 ya? Iya. Sorry, Yang 10. sisanya dia kepakainya 10. Sisanya 10 kan? Yang kepake 40. Kalau sisanya 0 berarti semuanya kepake. Benar nggak? SO ya, SO dulu. Oke, sampai sini clear? Stok SO, stok opnam. pemakaiannya 40 ya. Iya, yang minus 40 itu artinya dipakainya 40. Tugas Bapak jangan ngisi yang minus 40, ini aja yang akhirnya aja, jumlah stok akhir. 10. Sorry, jumlah stok baru bahasa gitu ya. Jumlah stok 10. baru berapa? 10. Catatan Pak. Minus Catatannya SO tuh. minus 40 ya. Iya, berarti yang kepake 40 Pak. Iya. Sudah? Catatannya SO telur. Sudah? Sudah. Sip? Lupa. Simpan. Kalau ini Pak, tambah transaksi, nggak usah ke menu, karena transaksi sama. Tambah transaksi. Tambah tambah lagi kan, kawal lagi kan? Nah, habis itu apa? Panggil terigu. Terigu. Langsung muncul nggak tuh? Ya. 200 kan waktu belinya kan? Ya. Di sini sisanya berapa? 10 kilo ya, ketik 10 di jumlah barunya, stok baru 10. Berarti kepake 190. Tanggalnya tanggal 10, jangan lupa, tanggal 10. Keterangannya SO tepung. Stok lama. SO tepung. Sebentar baterai. Ya. Jadi stok tambah ya. Ya, tambah transaksi. Selisih berapa Pak? Tambah. Kemudian pilih tepung. Pilih tepung Pak, udah? Belum. Nama barang ya? Iya, nama barangnya tepung kan? Tadi kan telur udah kan? Ya. Pilih tepung udah? Tanggalnya tanggal 10. Ditulis apa dia dulu sendiri? Dipanggil. Kalau dari simpanan dipanggil. Oh. Kan udah pernah disimpan. Simpan Pak. Catatannya SO tepung aja, stok opnam.
singkatan dari stok opnam. Oh iya iya. Jumlah stok baru berapa? Oke, sudah sih. Sudah. Depan ya. Ya. Bapak jumlah stok Stok. barunya berapa? Dengerin ya. Ini. Stok lama itu artinya kita dari yang kita beli, itu stok lama. Stok baru itu yang kita lihat akhir bulan gitu loh. Yang bukan sih pokoknya yang kita lihat terakhir ada berapa? Iya dong. Misalnya yang terlihat ada 10 berarti terpakai berapa? Ya tinggal dikurang stok lama dikurang sih itulah yang dipakai. Stok lamanya di sini berapa tuh? 200. Stok barunya yang dilihat berapa? Berarti terpakai minus 190 kayak gitu. Clear? Simpan. Sebentar Pak, nih kayaknya ada salah saya nih. Nah kalau stok 6 itu berarti tersisa aja ya, ntar secara otomatis. Iya, sistem yang akan ngitung. Kenapa stoknya 0? Nggak Berarti usah nggak ribet-ribet diinput. kamu pakai Berarti berapa? ada ikut nih. Iya, enggak perlu. Gampang, caranya gini. Karyawan saya minyaknya ada berapa? Bos. Kalau ini sisanya ini. Laporan rincian masih di antara ya. Kelihatan semua di sini. Kalau baru nanti saya Cuma nggak bakal nyambung. Udah kayak gini kan kita tinggal masak jadi saya emang mau pertamina saya nggak pernah mau jum-juman. Belum aja berarti yang belum dipanggil belum dipanggil doang kayaknya. Jum-juman mau juga jubin. Kalau bukan dipanggil dulu. Kalau tuh ada kan? Tapi yang dari dulu sama itu bukan nggak ada. Udah di edit tuh belum dipanggil. Nih kalau nanti kita buka ya. Jadi kita baca Bu, mirip kayak ini saudara. Kemudian ke pembelian dan material atas pembelian dan material. Nah, dan material pembelian mas. Pengeluaran pembelian dan material. SO tepung. Nah, sekarang panggilin tuh yang namanya ini. Enggak panggilin dulu. Apa? Nah, yang belum tepung terigu yang belum kan? Baru Coba baru ada klik. satu. Iya, klik coba. Nah, berapa Pak? Ini yang belum dipanggil. Berapa tadi, Mbak? Tepung terigu berapa? Tepung terigu udah berapa, Bu? Bapak beli? Ya, 200. Nah, baru kesimpan. Bapak nggak dipanggil. Nah, Oke, lalu satu lagi panggil apa lagi? Gula berapa, Bu? 100. Tuh, Pak. Nah, tanggalnya tanggal 10 aja, kan udah nggak bisa tanggal 10 juga, Pak. Tanggal 10. Ininya toko berkah. Toko berkah ininya yang masuknya. Udah ada tanggal panggil. Oke, ada dia kondisi tunai yang udah bener kan? Catatan, baru data ada. Berarti datanya udah diedit tapi belum dipanggil sama Bapak. Ini kan sistemnya sangat membaca banget. Jadi setiap Tepung aja sama itu sama gula, jadi yang telur udah kan? ada 100 gula. Udah? Ya. Sip. Baru Bapak bisa SO. Lagi ya. Iya, SO-nya oke. Menu utama dulu, kembali ke menu. Menu kembali transaksi. Pengeluaran tadi transaksi. Pengeluaran bawah stok of non. Baru dipanggil tepung terigu ada pasti. Panggil tepung terigu ada loh pasti.
Iya. Udah, betul. Ya kan? 10 aja nggak apa-apa, karena masih satu tanggal. 200. Oke. Ini Pak, kalau nanti waktunya ada ya, kalau nanti waktunya ada nih, saya sih nawarin tapi nanti cari waktu. Kita belajar lagi di Zoom. Belajarnya di Zoom. Kalau datang susah, waktunya nggak ada. Ya. Nanti belajar lagi di Zoom aja biar lebih lebih nambah yakin lah bisa percaya. Iya. Biasanya waktunya nggak ada kalau kayak gini. Ya, Pak. Adanya mana Pak kalau salah? Kalau pasti saya nanti dibantu. Cobain nanti. Pak? Belum masuk bro? Belum masuk belum Bapak? Oh, saya mau mesti masukin grup Bu, Pak. Kebanyakan grup, saya nggak ngomong dari Mbak Indri. Saya konfirmasi ke Mbak Indri. Oh Zoom, kalau Zoom nanti saya konfirmasi ke Mbak Indri, Mbak Indri ke Bapak nanti semuanya ke pendalaman. Ya nanti kalau ada waktu pendalamannya via Zoom aja ya. Kan nggak mungkin datang ke sini, karena di sini udah banyak program yang lain juga. Oke, aman Pak? Aman. Jadi yang salah siapa? Bapak. Beliau sudah ngentri, lupa manggil. Cuman gara-gara lupa manggil. Jadi gak kesimpan dua kali. Makanya waktu dia toko kok nggak ada barangnya? Belum dipanggil di awal kayak gitu. Jadi tahu salahnya. Nah, gara-gara itu jadi tahu kan? Set, ini berarti apa nih? Saya ke gula ya. Halo. Udah ketinggalan lagi. Oh, tuh belum, udah kan tuh. Ini saya yang bingung, saya udah belum ya? Belum Pak. Gula ya, oke, gula. Bola Ibu. Awalnya 100 ya. Dan sisanya berapa di soal? 10 ya. Dapat 10. Tanggalnya tuh Pak. Ya, tanggal berapa? 10 ya. 10. Gula berarti Pak. Iya, gula. Udah. Tapi SO Bu. SO gula. Stok barunya Pak. Tanggal 10. Itu tanggal 13. Oh ya maaf. Hilaf. Orang jari. Hilaf. Stok barunya. Bapak tanggal 13 lagi sih Pak itu. Apa sih? 13 lagi Pak. Oh, Tanggal ganti ya? 10 Pak. Oh iya. Ya. 10. Oke, kan? Ya. Udah ganti? Udah. Iya. Sip. Berarti betul ya segini ya? Iya. SO Bu. Gula. SO gula. Sip? Wih, selesai transaksi kita. Kembali ke menu. Udah ada laba ruginya belum? Udah. Jumlah stok barangnya berapa? Sisa stok baru. Gula. Nih Bu, Bapak Ibu. Gula. Tadi kita kan sudah melakukan stok opnam bahan baku ya. Kita mau lihat datanya seperti apa kan gitu ya. Caranya klik laporan. Sudah. Tadi saran yang paling juga ketik dari sini. Kemudian laporan rincian. Ini laporan rincian. Sudah. Neraca. Laporan rincian bahan Material. material nih. Rincian bahan material. Kita klik. Laporan. Rincian bahan material. Sudah. Kita tahunnya 2025. Rincian bahan material. Rincian apa? Rincian bahan material. Februari tampilkan tuh datanya langsung berubah. Bener nggak? Langsung berubah kan? Langsung berubah datanya kan? Laporan Pak. Iya. Laporan sudah rincian laporan. Laporan rincian. Iya. Oke. Bikin ekspor PDF. Atau kalau mau lebih fokus lagi kita back bisa ke data. Laporan rincian apa? Rincian bahan material. Rincian bahan material, kemudian pilih tahunnya, pilih bulannya. Tadi ya. Terus data Eh, bulannya Februari ya?
Februari Bu, ini kan kita lagi ngintin Februari, belum ke Desember. Ini data, divisi data, kalau bisa juga dari data, kemudian kita pilih data bahan material, keluar kan tuh, bener kan? Oh lengkap deh Bapak Ibu, ini mah udah sebenarnya gratisan juga, sebenarnya udah ini lah. Dan sekarang kita bikin laporan laba rugi udah bisa bro? Udah bisa, orang kagak udah kelar. Kita klik laporan, sudah? Pilih laporan laba rugi, sudah? Pilih tahunnya, ya kebun utama, pilih laporan, kemudian laba rugi, tahunnya 2025, bulannya Februari, tampilkan. Bapak Ibu jangan menggunakan versi web ini ya. Kita kalau mau lebih jelas langsung ekspor ke PDF. Tampilkan. Laba rugi, tampilkan. Laba rugi, udah laba rugi. Tampilkan. Ini laporan rincian ya Pak ya? Laba rugi Pak. Enggak ketinggalan soalnya. Oh, Udah itu Bapak dilihat doang. Kalau Pak Rugi. ya laba rugi. Kalau tadi rincian cuma lihat doang. Itu Membuktikan kalau ini berubah kan ini ya. 12 juta gitu Pak. Untungnya berapa nih lihat Bapak Ibu? 12 juta gitu. Jadi laba berapa nih? Labanya adalah 1.943.000. Laba berjalannya jadi total berapa? 7 juta. Nah, tuh kan? 7 juta kan? Nah, kita coba cek ya. Jangan panik kalau nggak sama. Bisa jadi ada data tadi. Intinya wajar nggak sama. Bisa jadi ibu nggak teliti kan gitu ya. Coba cek, Bu, lihat punya saya. Penjualan 12 juta bener nggak? Iya. Bener ya? Ya kan? Kemudian lihat beban bahan material tadi kan berapa tuh? 3 juta bener ya? Ya kan? Nah, kemudian beban tenaga kerja bener nggak 3 juta? Nah, kemudian beban sewa 1 juta. dari mana coba? Dari 40 juta dibagi 24 ini sebulan muncul langsung otomatis. Coba ikut deh, 40 juta bagi 24 coba. 40 juta dibagi 24 berapa? 166. Benar kan munculnya 166 kan? Sistem ngitung sendiri Bapak Ibu, gak usah capek. Oh iya benar Pak. Benar enggak? Kan tadi kita bayar sewa di muka, betul enggak? Bayar sewa di muka 40 Juta. itu kan aset. Selama belum dipakai status dia Aset. ketika sudah dipakai sebulan maka dia berubah menjadi beban dibagi 1.600.000 jadi beban. Clear sampai sini? Kemudian ada lagi beban apa nih? Ada yang belum ya? Listrik 500, Air 300. telepon, air 300, telepon 400. Penyusutan dari mana nih? Peralatan yang kita punya tadi peralatan alat produk Produksi. benar nggak? Ada nggak coba penyusutan? Saya tidak ada. Ada. Pantesan kamu gede ya? Saya punya 2 juta lebih loh. Ini bertiga kenapa beda? Jadi Pak, kalau kita teliti laporannya juga bagus, ya. Pak, kalau tidak ada penyusutan gimana? Ya berarti bisa jadi waktu registrasi sistemnya nggak sempurna itu. Nggak apa-apa ada, nggak apa-apa. Berarti kalian working ya. Kalau latihan mah udah nggak masuk. Semuanya juga belajar itu. Nanti kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu berdasarkan data ya. Nanti kan cek ya. Jadi Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Total bebannya berapa? 10.056.000 sekian. Kenapa desimal? Karena ada penyusutan, karena ada apa tadi beban sewa. Ya, sehingga keuntungannya cuma 1.900.000 sekian kan gitu ya? Betul nggak? Iya. Dan ada namanya saldo laba yang kemarin, yang sebelumnya 7 juta kan? Tambah yang namanya penarikan kan betul nggak? Kan tadi narik duit. Iya. Dapatlah totalnya tinggal 6 juta modalnya. Tuh. Tapi nggak lengkap nggak?
Lengkap nggak lagunya? Lengkap benar. Asal Yang sama saya siapa coba? Yang sama. Boleh kasih hadiah nanti. sama. Ih, lu banyak banget yang sama. Sama coba, dicek coba kan. Kalau Bapak bisa hadiah. Sama Pak, banyak. Nanti kalau hadiah masih ada. Kasih dong hadiah Pak. Hadiahnya pulang lebih awal. Ya, maaf. Aduh. Seru juga ya. Saya sama punya di sana. Untungnya besar gede, ya untungnya berdua gede. Ini tadi ada kesalahan. Jadi kalau pakai aplikasi ini kita nanti ulang lagi ke laptop nggak perlu kan? Langsung di sini bisa nggak? Bisa. Ini saya set ke WA, Pak. Jadi kalau ada yang minta apa nih, bikin ke WA bisa. Bank Indonesia. Oh, ini nggak tahu. Tadi Bu Wahyu. Oh, Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu punya siapa? Buat siapa? Nah, sekarang itu Pak. Buat siapa? Oh, buat sini mah. Buat makan bareng-bareng. Isinya macam-macam. Ya dicek aja Pak. Ada 8 Soalnya belum lebaran, udah lebaran dulu. Ya, nggak apa-apa puasanya belakang. Iya. Pak, kebantu nggak kalau pakai aplikasi ini? Ya, tahu Pak. Tinggal tolong teliti, ya, teliti hati-hati. Penasaran di mana? Pak, berarti kalau buat masak nggak bisa ngambil elektrol ke itu ya Pak? Kemana? Ya iyalah. Beli tuh, maaf ya. Beli barang baku, belum bikin kue ya. Besok suaminya mau masak mie. Iya. Mau masak mie, minta tolong. Nggak bisa. Ya saya sepakat. Nanti hitungannya itu ya. Bilang sama suami, ini stok buat jualan, ini stok buat rumah tangga. Nah gitu, jangan campuran tuh. Kan kalau kita bangga kan, suami mau masak mie, telurnya mana? Tuh, ambil. Ya nanti di periode artinya kita sesuaikan yang dinas itu mesti ada langkah undang. Kalau kurang yang 11 juta Pak. Nanti 11 juta. nanti sesuai ya ada yang baru di akhir itu belum ini kan baru tanggal 10 ini cuma sementara. Kalau mau di akhir Kayaknya gue nolnya lebih. Pengen cepet kaya, nolnya banyak. Iya. Oke. Ya. Mana yang beda? Kan kita hitungan ya. Nah, maksudnya jadi beda itu hitungan bisa berperiode per hari kan masuk ya. Bisa per hari, bisa langsung di aplikasi. Ya, Malam-malam sampai nah, di input ya. Kan dulu waktu saya ngajarin tukang bakso sambil jalan tuh Mas. Jadi untuk warung dia ngerti. Jadi diakumulasi ini hari ini penjualan berapa juga. Ya, ini kan musim juga. Betul. Jadi hari ini penjualan berapa langsung ditolong. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ya, ini bukan aplikasi admin ya. Jangan samakan dengan e-pos. Aplikasi pos kan itu admin kan? Penjualan laku. Ini mah keuangan. Jadi nanti inputnya pada saat jualan selesai itu tuh per hari. Kalau kita beli kemana ke warung kan namanya transaksi kasir, bener nggak? Setiap kejadian langsung di-input kan? Kalau ini ibu bisa malam-malam dijadiin satu gitu laporannya. Itu aja. Nggak harus per transaksi di entry. Iya. Berarti Kita iya, sekali aja Pak. satu hari dikelompokin transaksi apa aja kan gitu kan? Iya. Entry. Oke, tambah dulu oke? Sekarang kita kemana ke neraca? Coba Bapak Ibu beres nggak neracanya coba? Kita close dulu nih ya, ini ya. Yang ini kita close dulu nih.
Kita close dulu, yang laporan laba dulu di close. Kemudian kembali ke menu utama. Ya, klik laporan. Sudah? Pilih posisi keuangan. Tahunnya 2025. Periodenya Februari. Tampilkan. Kemudian ekspor ke PDF. Lebih enak lihatnya supaya lebih bagus. Kita tampilkan. Nah, balance nih berarti gak ada komen. Balance berarti punya saya. Ya, neraca Pak. Posisi keuangan atau neraca. Bulan Februari. Coba ada yang sama nggak dengan saya? Kalau ada berarti wah ini gue nih, kasih aja gue yang sama nih. Berapa Pak 146 ya? Ya, posisi total asetnya 146, 148. 148. 148 Pak. Enggak. Oh, itu 148 siapa? Saya. Ini 148 sama berapa? Iya, itu 148. Berarti bisa jadi Bapak masih ada yang keliru. Enggak beres. Ah, itu. Iya, ada keterangannya. Oh, kalau nggak ada keterangan berarti beres. Aman Pak. Bukan, ini Pak, ini Bapak Ibu cara bacanya tolong perhatikan ya. Kan total aset itu berapa? 148, gitu ya. Kan tadi apa rumusnya? Total aset sama dengan total kewajiban ditambah total modal. Sekarang total kewajibannya berapa di sini? Nih, total kewajibannya nih, total kewajibannya adalah 2 juta. Total modalnya berapa di sini? Jumlah modal 146, kan ini ya? 146 tambah 2 juta dapatlah 148 sekian gitu Pak caranya. Apa? Sengaja biar kita menganalisa juga. Artinya selama nggak ada komentar dari sistem berarti balance Pak. Kalau ada komentar berarti nggak balance gitu Pak. Iya, kelihatannya beda kan? Padahal kalau di jumlah sama. Sengaja Pak, karena kan kita pemula masih belajar nih. Biar kita ngitung. Oh, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi sistem ini buat pembelajaran juga Pak. Komennya laporan tidak seimbang. Langsung dikasih keterangan selisih 1000 kayak gitu. Contoh. Saya contohin ya, saya bikin error nih ya sistem saya nih. Saya bikin error ya. Ini saya bikin error sistem saya nih. Yang lain jangan ikutin, saya aja nih. Saya bikin error ya. Nih saya bikin error sistem saya nih. Misalnya saya tanya, Bapak Ibu ada yang nggak beres? Ini Pak 12 miliar. Benar. Berarti itu kemungkinan kesalahannya waktu di data saldo awal. Nolnya ya Pak. Iya, nolnya kebanyakan. Ya, waktu di data saldo awal. Jadi gini ya, ada komentar kan? Neraca tidak seimbang. Ada dalam kurung kan? 12 mil. Oke, Ini 12 bor. Jadi rumah mimpinya gede. Ya Pak. Kita coba cek lagi, ternyata di laporan ini nggak hanya neraca sama laba rugi, tapi ada laporan lain. Kita cek. Pertama laporan apa nih? Ada laporan yang namanya laporan arus kas, ya. Tapi saya mau kasih tahu ada yang lebih keren dibandingkan yang lainnya, yaitu laporan kinerja keuangan. Ini kan kudu sekolah Pak. Betul nggak? Solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, semuanya. Ini kita nggak perlu ngitung, otomatis sistem akan ngitung sendiri. Kita ambil contoh, misalnya profitabilitas nih, saya klik profitabilitas. Sudah? Kita pilih tahunnya 2025. Sudah? Kita pilih bulannya Februari. Ya.
tampilkan. Oh, sistem akan ngitung dan sistem langsung kasih penafsiran. Oh, udah ngeri banget ini kalau di asesmen sama laporan pembinaan kita. Hah? Jadi juga. Gimana emang kita harus belajar manajemen keuangan sih? Itu Bapak Ibu langsung dikomentarin nggak sama sistem? Laporan kinerja Pak. Iya, laporan kinerja. Kemudian pilih profitabilitas ya Pak. Tahun dulu ya. Iya, tahunnya 2025, bulannya Februari. Sama sistem dihitungin, udah dihitungin, dikasih komen penafsiran. Repayment capacity. Analisanya juga dikasih. Bapak kan tadi nggak beres, biasa ada masalah juga. Ya, ambil pameran. Repayment capacity. Tampilkan ya Mbak. Pak ngecek sewa gitu, toko. Sewa di dari muka. Oke, Bapak Ibu kita saya lupa tadi membahas untuk mengecek data satu-satu cara gini. Caranya ya, kita back dulu ya. Misalnya kita mau cek namanya penyusutan sewa di bayar muka gitu ya. Kita klik laporan lagi. Kemudian itu semuanya ada di laporan rincian. Laporan rincian. Tadi coba laporan beban ada nggak? Oh nih. Berapa rincian beban di muka? Ada ya? Sudah. Nih ya, beban di muka ya. Ya. Klik. Kita pilih tahunnya 2025. Bulannya Februari. Tampilkan. Loh, kepotong kan langsung kan 1 bulan kan? Iya. Awalnya 40 juta kan? Sudah dibayar 1 juta, maksudnya sudah dibayar udah kepake gitu. Karena baru 1 bulan. Itu maksudnya. Nanti kalau bulan Maret bukan 1 koma tapi udah jadi di 3 koma gitu. Terus sampai nanti 24 bulan. Dihitungin sama sistem dihitungin ya? Keren. Dihitungin, gak usah hitung bulan. Ya, keren. Tadi ibu siapa? Ibu tadi nggak keluar ya? Penjusutannya tadi ya? Yang beban di bayar muka, coba cek, ada nggak? Saya. Iya, keluar nggak kayak gini, kayak saya nih hasilnya. Yang tadi Keluar, tadi Pak. ada. Tetap sama. Yang beban sewa ini. Tapi kenapa di laba rugi nggak keluar tadi? Karena itu ya penyusutannya nggak ada. Penyusutan apa? Yang 500. Yang Oh, 500.000. Oke, sekarang kita cek yang penyusutan alat ya. Sekarang kita back dulu, kita pilih penyusutan alat. Ada nggak nih? Saya tetap. Nih ya, rincian. Oh, sudah. Lalu beban, rincian. aset tetap. Pendapatan. Oke, aset tetap coba ya, aset tetap. Aset tetap coba. Klik aset tetap dan pilih tahunnya 2025. Kemudian Februari. Tampilkan. 500. Keluar nggak tuh 500.000 tuh penyusutannya, betul nggak? Iya. Yang nggak ada tadi siapa dong? Nggak ada. Oh, berarti nggak ada itu. Bisa jadi ibu pada saat isi kategori subkelompok sama subkelompoknya nggak sempurna di situ. Pak, ini di PDFS sewanya nggak ada, Pak. Tapi di laporan ada. Oh iya, nanti gini. Bisa jadi Penyusutannya kan yang di PDF-nya ada, Tidak ada. No. tapi di sini ada. Di laporan. Oke, itu kejadiannya bisa jadi problemnya yang benar itu adalah yang ada di PDF-nya. Tapi di data ininya ada, Pak. Iya, karena gini ya bahasanya ya. Ada link yang error biasanya. Ada link yang error ketika kita input, bisa jadi karena internetnya dan sebagainya. Nanti perbaikannya gimana? Perbaikannya nanti di akhir bulan kita cek adanya di sini. Kita cek adanya di data aset. Ya, kita back. Kemudian kita pilih data. Sudah? Nanti data aset. Data aset. Ini nanti bisa diedit di sini Pak, tapi di akhir bulan saja. Nanti ketahuan itu nilai, tapi nilai di PDF di nilai datanya ada. Nilai datanya ada. Tapi ketika di PDF Nggak ada. di neracanya nggak ada. Ya. Berarti nanti problem di sini Pak, data ini ya. Itu bisa diperbaiki di akhir bulan. Karena kalau diperbaiki di pertengahan bulan nggak akan bisa sempurna.
Gini, ini saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Internet ngaruh. Kalau berbasis web, kelemahannya internet ngaruh. Kalau internetnya nggak sempurna, bisa jadi pada saat secara sistem sudah terhitung, tapi secara pelaporan terputus gitu maksud saya. Gitu. Secara sistem sudah dihitung kan, ada kan? Tapi secara pelaporan terputus karena internetnya terganggu kayak gitu maksudnya. Tapi nanti suatu saat kalau kita coba lagi stabil, ditampilkan lagi dalam bentuk neraca, biasanya muncul. Makanya kalau pada saat masih sempurna bagus, langsung di print out atau disimpan di save gitu. Ya. Pak Tri, tanya. Kalau ini kan sampai ke ROI ya, itu kalau sini kan 0,06 ya. Data ini gitu ya. Data pelajaran. Nah, yang standar berapa, Tri? Return on Investment. Kalau yang standar itu 0,5 udah bagus. 0,5. 0,5 ini kan 0,06 berarti kan kecil kan? Iya, artinya masih di bawah ini kan? Iya. Ya, return on investment itu berarti kan kita mau membandingkan antara investasi kita sama pendapatan kan? Iya. Nah, iya Pak. Nanti kan sekarang gini, investasi berapa totalnya? Bapak coba Kalau di cek. sini, Ya. ini kan 50 juta sini kan? Saya buka dulu ya, saya buka ya. Iya. Laporan kinerja keuangan. Kemudian yang mana? Laporan perputaran modal kerja. Itu. Ya. Perputaran modal kerja itu apa? Roy. di sini nggak ada ROI. ROI kan keluar sendiri tadi di laporan itu. Roy itu adanya di bukan perputaran modal kerja kalau Roy. Nggak ada, Roy itu ada di kita. Roy itu adanya di Profitabilitas ROI. Profitabilitas. Ini memang harus belajar manajemen keuangan dulu. Nanti gini kayak tadi tuh, diajarin teorinya dulu, udah jadi nih. Teorinya dapat, praktisnya juga dapat kayak gitu. Ada ROE ya? ROA ini. Iya, ada ROA kan return on asset. Iya. Jadi perbandingan antara pendapatan dengan aset yang kita kelola. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, ada bisnisnya sama, tapi asetnya beda. Yang satu asetnya 1 juta, yang satu asetnya 500, tapi secara return sama. Berarti pengelolaan asetnya baik ya? Kan gitu ya? Kemudian ada juga orang bisnis sama, tapi nilai investasi awalnya berbeda. Tapi keuntungannya sama juga. Itu juga nanti terjadi efektivitas waktu ini Bapak Ibu. Saya coba kalau Bapak Ibu bisnisnya jasa, kira-kira ada HPP-nya nggak? Ada, harus ada. Secara umum orang kalau bisnis jasa ada HPP-nya nggak? Secara umum? Ada. Secara umum? Ada. Nggak ada. Secara umum harusnya ada. Nah, bagaimana cara menentukan HPP jasa? Kan itu pertanyaannya kan? Iya. Kalau HPP barang kan gampang, bahan baku gitu ya, biaya kan. Terus HPP jasa gimana cara nentunya? Waktu kali ya, dari jam. Pertama, salah satu variabelnya adalah standar waktu pengerjaan. Yang kedua, variabelnya adalah waktu pertama kali kita buka bisnis, ada investasi awal nggak? Ada. Nah, investasi awal itu kita hitung, kita mau yang namanya payback periodnya berapa lama. Payback period artinya gini, saya punya bisnis misalnya bengkel, terus saya modalnya itu misalnya berapa ya modalnya? Misalnya modalnya taruhlah 500 juta misalnya ya, 500 juta. Saya akan berhitung, misalnya 500 juta ya, 500 juta. Saya akan berhitung nih, angka 500 juta investasi saya ini harus kembali dalam berapa tahun gitu. Maksudnya bisa kembali dalam berapa tahun.
Misal saya punya target 500 juta itu harus kembali dalam waktu 10 tahun. Berarti 500 juta dibagi 10, benar ya? Ya, Berarti setahunnya berapa? 100. 500 juta dibagi 10. 50. 50 juta setahun ya kan? Ya. Berarti sebulannya berapa? 400 bagi 12. Beda sama orang yang mau targetnya payback periodnya 5 tahun. Lebih gede nggak dia harus punya target pengerjaan? Ya. Iya. Artinya lagi-lagi untuk jasa tergantung kita punya target payback periodnya berapa lama. Bengkel pun sama saya itu. Kebanyakan bengkel nggak punya target payback period, jadi ngalir aja gitu. Ya nggak bisa nentuin jasa. Tune up, kenapa ditentuin harga segini? Ya sebelah kayak gitu pak. Lalu kayak gitu alasannya. Padahal yang namanya bengkel pasti beda nilai investasi nggak? Beda jumlah aset nggak? Iya. Beda jumlah margin nggak? Ya. Harusnya pun punya standar perhitungan HPP. Dua nanti, ya makanya nanti manajemen keuangannya sebagai khusus, nggak bisa dikabur sekarang. Iya. Nanti Pak, dikabur Pak, sekarang. satu lagi. Ini kalau kita narasikan 0,06 ini ROA ini gimana kalimatnya? Return on asset. Aset Apa dibagi apa? Rumusnya coba. 0,06 ini kan angkanya. Iya, apa dibagi apa? Pendapatan dibagi Aset. aset. Artinya gini, dari aset yang kita kelola, kita cuma dapat 0,06 dari aset yang kita kelola. Artinya terlalu Dalam sebulan. sebulan. Ini Minimal kalau mau nih minimal standar itu minimal bisa 5. Ya, ini berarti kan terhadap keuntungan tadi ya. Iya, artinya return itu kan keuntungan kan, pendapatan. Maaf, bukan keuntungan tapi pendapatan, omset. Kalau omset kan terlalu kecil, Pak. Iya. Kalau keuntungan mungkin masih bisa bagus. Kalau ROA itu berarti return on asset. Jadi kita punya aset 10 juta. Omset kita cuma ada 1 juta. Kan itu ya? Iya. Kan kecil sebenarnya. Return itu lah. Taruh. Revenue udah. Oke, sorry. Return ya. Misal return. Kalau 1 juta berarti kan terlalu kecil. Gitu ya? Berarti kan modal 10 juta cuma dapat jadi 10.500 Ya, kayak gitu. Karena kan lagi-lagi perputaran aset nanti akan berpengaruh. Berarti kalau gitu aset, saya ambil contoh gini, bengkel lah, biar gampang. Bengkel itu total asetnya misalnya ada 10 miliar. Aset lancarnya ternyata didominasi itu ada 8 miliar. Berarti aset tetapnya ada 2. Pas dicek aset lancarnya 8 miliar itu kebanyakan ada di mana coba? Persediaan spare part. Tidak produktif yang kayak gitu. Jadi banyak part yang tidak berputar secara optimal. Jadi nggak bisa padahal kan aset gede nggak? Asetnya 10 miliar. Tapi ada bengkel yang asetnya cuma 500 juta. Rapi, tapi menciptakan keuntungan yang besar. Kalau ada order dia baru carikan Makanya kan kalau di bengkel mana Bapak Ibu sama ya. Kalau bahan material itu tolong jangan lagi murah beli ngeborong. Ya. Kan gitu kan kerjanya kan? Karena turunannya banyak. Gini, pembelian bahan material dianalisa. Mana yang masuk fast moving, maksudnya bahan material utama yang dia akan keluar setiap saat. Itu yang harusnya dibikin secara stok standar. Ya. Bagaimana cara menentukan stok standar bahan material? Cek histori penjualan minimal 6 bulan yang lalu. Penjualan 6 bulan yang lalu rata-rata misalnya sebulan tuh sampai 25 juta misalnya. Ya dong? Dari histori penjualan kita bisa nggak menentukan 6 bulan yang lalu rata-rata 25 juta. Berarti dari 25 juta kita minimal harus produksi berapa? Bisa nggak dibikin perencanaannya, ramalannya? Bisa. Jadi kita bisa meramalkan produksi bulan-bulan berikutnya berapa? Karena dari data penjual. Kalau bisa meramalkan produksi, berarti bisa dong meramalkan persediaan bahan baku. Bisa. Itu maksud saya. Jadi maksimalnya 1 bulan cukup ya. Itu maksud. Jadi gini Pak, jangan sampai kita beli bahan baku pertama yang nggak tepat guna, paham nggak? Udah lama aja beli dulu, gula lagi murah, dibeli sama dia aja. Padahal penggunaan gula tiap bulan di bawah standar pembelian, paham nggak? Akhirnya gula iya sih awet misalnya, tapi kan
modal kerja kita mandek di situ, paham nggak? Tidak putar. Itu sederhana tapi banyak dilakukan UMKM. Patri satu lagi Pak. Itu ilmunya nanti ya bukan di sini. Ya, Patri gini Patri. Minyak. Ini kan kadang-kadang persediaan ini akan pengaruh terhadap produksi ya. Ya. Akan mulai. Nah sekarang misalnya kita bikin persediaan untuk 1 bulan. Pada saat minggu terakhir di bulan bersangkutan berjalan, kan kita harus bikin persediaan untuk bulan berikutnya. Misalnya minggu terakhir tanggal 26, 27 gitu ya untuk bulan yang berikutnya. Nah transaksinya kan masuk di bulan yang ini, Ya. ya kan? Padahal barang material itu akan keluar di bulan depan. Itu nanti di sini akan ada apa pembengkakan aset, kemudian ROE-nya itu akan jadi kecil. Ya. Tuh bisa analisa kan? Iya. Bisa analisa kan? Iya betul. Iya. Oke. Bocoran sebentar sedikit Pak. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngembangin bisnis nggak mesti banyakin penjualan. Dapurnya dulu dirapiin, maksud dapur keuangan. Oh ternyata persediaan nggak efektif. Oh ternyata orang ngutang terlalu banyak, perputarannya terlalu lama gitu. Paham nggak? Ya. Harusnya itu kalau diperbaiki kan bisa meningkatkan performa, betul nggak? Iya. Jadi ngembangin bisnis nggak mesti melulu jualan yang banyak, nggak mesti. Tapi ini dulu dirapihin nih, namanya dapur kita dulu dirapihin. Kalau dapur keuangan itu oke, baru mau strategi apa pun pasti mantap. Tapi kebanyakan kita ini nomor 2, langsung bikin strategi akhirnya boncos gitu. Kalau bahasa orang Betawi. Benar nggak? Sudah mulai kan bisa analisa kan? Dan itu hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu punya laporan keuangan seperti sekarang. Enak nggak? Ya. Jadi artinya memang kita sendiri ya yang harus bisa menganalisa ya. Iya. Ya, Jadi kondisi itu. teori kita dari hari pertama sampai sekarang menjawab persoalan kita nggak? Jawab. Ya, jawab sebenarnya. Oke, kemarin untuk pertama saya nggak terlalu panjang lebar bahas dulu. Yang penting laporan keuangan jadi baru kita bisa banyak bicara. Tapi kalau laporan keuangan belum ada, nggak bisa ngomong apa-apa, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Nggak bisa kan? Sekarang nggak bisa kan? Semua akan bersuara ketika ada lapor. Tapi semua nggak bisa bersuara kalau nggak ada lapor. Karena kerjaan kita ngalir aja, jualan dapat duit, jualan dapat duit, jualan dapat duit, biaya hidup gitu aja kerjaannya. Nah, berarti kalau ke ROI itu kan berarti kan di periode ya, bukan nggak bisa Gini, per bulan. baiknya ya perhitungan rasio itu per tahun, Iya. bukan per bulan. Iya. Karena nggak bisa kita mengukur, bukannya nggak bisa ya, kurang akurat, kurang presisi. Baiknya memang per tahun. Ini kan saya cuma kasih contoh saja ya Bapak Ibu ya, karena ada data yang nanti nggak akan masuk gitu. Masa aset yang segitu gede dibandingin per bulan kan nggak logis kan gitu. Makanya baiknya semua rasio itu dibuatnya per tahun. Iya. Tapi kalau ROI ini kan memang aset yang terus bergulir kan. Iya, cuma Jadi, kan memang- aset itu kan nggak mungkin hanya dibandingkan pada return pada bulan ini aja. Iya. Bahkan return bisa terakumulasi kan. Iya. Itu akan logik ketimbang dibandingin cuma 1 bulan. Iya. Makanya nilai terlalu kecil banget, benar kan? Betul ya. Gimana Bapak Ibu? Mantap. Tinggal bergerak dan Nih, dengerin. Biasanya pengalaman saya pas sudah sampai rumah udah lupa semuanya. Udah. bener blank. Tolong ada komitmen minimal berusaha ya minimal tiap malam lah 1 jam otak-atik mesti aktif. Jangan takut salah. Kalau salah ribet hapus aja, bikin baru gitu. Jangan, Pak ini kan udah banyak salah. Aduh, hapus aja udah, bikin baru, nggak masalah Pak. Ya, pokoknya pengalaman saya UKM tuh kalau udah ulang sampai 7 kali pasti bisa. Salah, dibuat hapus, salah, hapus. Terus kedua, tolong ya internetnya dijaga. 7 kali kan psikologis. Iya 7 kali pengalaman saya kalau ini. Terus internetnya dijaga, jangan lagi internet gak bagus bikin laporan, jangan. Ya. Fungsi gini. Jadi kayak jadi lama. Untuk perbandingan sama sebenarnya sih terus kalau ini kan ada perbandingan yang ini yang benar. Yang sedangkan yang kalau sendiri kan di rumah nggak tahu perbandingannya. Kayak saya tadi nggak pernah masuk ke Ya. Nanti semuanya nanti gini.
Satu kuncinya ya, setiap kali transaksi selalu cross-check ke history transaksi. Satu. Yang kedua, kalau mau iseng-iseng nih, setiap beberapa transaksi, misalnya 5 transaksi, kita bikin laporan. Paham nggak? Laporan neraca gitu ya. 5 transaksi kita lihat laporan neracanya. 5 transaksi lagi laporan. Jadi itu meminimalisir, oh ternyata kok nggak masuk nih. Kita klik tadi ke apa? Data penyusutan misalnya, atau ke rincian oh berarti ada laporannya tapi tidak masuk ke apa sih sistem kayak gitu. Atau nggak dipanggil? Ya, nggak apa-apa itu hal yang wajar. Nggak dipanggil lagi. Tapi kebanyakan itu bermasalah karena internet, Bapak Ibu. Kalau Jadi tampil kan nggak ada data di sini, Pak. iya, intinya kebanyakan problem itu dari internet. Jadi kalau internetnya lagi nggak stabil, biasanya kayak gitu. Ya udahlah, intinya gini, prosesnya dilalui dan ini bukan satu-satunya aplikasi. Nanti bisa juga pakai Excel yang kayak kemarin. Pernah lihat kan Excel kan? Mana yang lebih memudahkan buat Bapak Ibu itu dipakai gitu aja. Yang kan saya belum dikasih. Iya, nanti saya semua ke Pak, ya. nanti kalau setiap penjualan isi nama pembelinya ditulis ya. Iya dong, biar rapi, biar nggak repot gini. Misalnya, Pak, mana saya tahu orang saya jualan orang datang banyak gitu ya. Iya. Bikin aja nama pelanggannya pelanggan individu, pelanggan korporasi gitu aja udah. Jadi total transaksi satu hari digabungin jadi pelanggan gitu aja. Gabung bisa ya. Gabung. Atau kalau repot mah masa nanya satu-satu, Bu, namanya siapa, Bu? Pokoknya yang pribadi jadiin satu, namanya pelanggan individu. Bikin fleksibel aja, ya. Kecuali dia atas nama perusahaan, kan ada dong datanya kan. Lagi? Ada yang kurang Mas. Apa? Kalau kita jualnya konsinyasi, Oke. kan misalnya kita titip 10, datang lagi masih retro 3, kita dibayar 7 kan, kita nyetok lagi 7 supaya sudah tersebut. Jadi sininya tercatat ini Mas. Ya. Pertama, konsinyasi itu bagi si orang yang namanya konsinyasi gitu. Jadi orang yang kita titipin barang kita kan? Apa konsinyasi? Iya. Orang yang misalnya saya punya produk, Ya. Mas Agi, saya titipin punya toko kan? Pertanyaan saya, Mas Agi timbul utang nggak ke saya? Ya, piutang. Enggak, enggak utang. Enggak ada, Pak. Enggak. Beda kalau Mas Agi, saya jual produk saya ke Mas Agi, tapi tempo bayarnya, tapi bayarnya minggu depan ya. Timbul utang nggak ke Mas Agi? Timbul. Tapi kalau saya Mas Agi titip produk konsinyasi, dia utang sama saya nggak? Kagak. Jadi konsinyasi itu transaksi yang nggak jelas, cenderung merugikan produsen. Saya bilang tuh transaksi yang tidak punya jenis kelamin. Serius? Dibilang utang nggak ada, tapi dibilang tunai juga Enggak ada. karena dia Kang Agi bayarnya kalau syarat laku aja kan? Laku. Benar nggak? Betul. Itu membuat merugikan produsen. Maka pencatatan gimana? Keluar dari pencatatan normal, dipisah pembukuannya. Oh, Pak, dikirain piutang. Nggak bisa, bukan piutang. Di saya tidak menimbulkan piutang, di Kang Agi juga tidak menimbulkan Utang. Lah kalau piutang kan bisa saya tagih, benar nggak? Iya. Tapi kata Kang Agi, enak Jelas. aja, kan Bapak ditip, kan ini nggak hapus, saya ulangi. Harusnya kalau piutang dibayar nggak? Bayar. Iya. Tapi Makanya- nggak bisa masuk ke Makanya saya nggak menyarankan dari dulu konsi. Masih. Kalaupun harus terpaksa, jangan lebih besar dari 20% total penjualan. Sebulan penjualannya misalnya 10 juta, itu nggak boleh lebih dari 20% itu konsinyasi, rugi di kita. Saya sampai 100%. Tuh kan? Ada yang ngomong kemarin di mana tuh, Pak, kalau nggak kayak gitu, Nggak saya laku. nggak laku dong, nggak bisa jualan. Saya bilang, yang namanya rezeki mah nggak tukar kan? Benar nggak? Lah kalau kita tetap hanya berfokus pada konsinyasi, seolah-olah rezeki kita di situ doang. Iya. Dan kita cenderung dimanfaatin. Iya. Iyalah, kita dieksploitasi oleh distributor. Padahal yang punya produk siapa? Kita. Tapi kok kita yang bergantung sama dia? Emang kita nggak bisa jualan sendirian? Paham nggak Bapak Ibu? Iya. Masih logik di Indomaret. Kalau Indomaret kan nggak konsi, dia bayar tapi kalau rusak dibalikin kan? Bener nggak? Walaupun lama kan bayar. Berapa lama di Indomaret? 3 bulan kan ya? 2 bulan, Pak. Tuh 2 bulan. Kemarin tuh ada sambal yang di Bogor juga tuh di mana tuh? Sambalnya lumayan enak tuh. Dia cuma dibayar 2 bulan. Dan dia bukan konsi.
Jadi terpisah Pak Ada laporan. lagi Pak. Ada khusus laporan. Listing fee itu. Kita harus deposit ke satu. Itu lebih ngaco lagi. Uang kita hilang Pak. Iya, itu seperti waktu ada Carrefour, tau nggak? Nah, Carrefour perusahaan kita bayar dulu Bu. iya. Kalau kita naruh barang di Carrefour, emang kita nggak bayar? Bayar berapa? Tau nggak bayar berapa? 40 juta. Bayar Pak ya. Udah gitu produk kita masuk ke dia kudu telanjang. Maksud telanjang tanpa Label. beli kecek gitu ya. Harus pakai kemasan dia. Jadi kita itu ibaratnya ya dirugikan sebenarnya. Orang kalau ya gitu ya bisnisnya nggak adil ya gitu. Makanya saya selalu gini sama Bapak Ibu, jangan cuma sekedar jualan produk, tapi bangun bisnisnya. Jadi kita punya alternatif gimana cara jual produk Bapak Ibu. Kalau kita cuma jual produk, ya mohon maaf kita jadi apa coba objek eksploitasi, betul nih, saya nggak bohong sih. Nih yang kayak begini sering di mana-mana. Ya. Itu kalau yang sistem maklum itu untuk ruginya gimana sih Bang? Maklum buat siapa? Untuk rugi Saya buat- biasanya kalau kue kering ini kan banyak reseller. Nah ada beberapa yang pakai merek dari dia. Iya. Nah, pertama, ibu nggak akan bisa terkenal. Iya. Yang terkenal dia. Iya. Benar nggak? Gini deh, pernah dengar cerita Sariwangi nggak? Iya. Pernah tahu Sariwangi? Ya. Sariwangi kan bukan punyanya Unilever awalnya. Ya. Punya siapa? Taruhlah PT ABC kan gitu ya, PT ABC. Kerjasama lah dia dengan Unilever. Siapa yang nggak mau coba kerja sama Unilever? Kata Unilever udah kamu produksi saja, saya yang jual, kan gitu ya? Seiring berjalannya waktu kan itu udah saling percaya. Kata Unilever bisa nggak apa namanya brandingnya saya beli, tapi kamu tetap produksi, paham nggak? Ya. Ibaratnya kan maklumnya udah di ini kan, di hak kita maklumnya udah jadi hak maklum dia kan, dia cuma nyiapin produk jadinya doang kan. Iya. Ibaratnya secara nggak langsung sebenarnya dia maklum tapi dia beli kan gitu ya. Si PT ABC bilang oh iya udah nggak apa-apa, yang penting kan dari kami ngambil kayak gitu ya. Dibelilah haknya sama si Unilever setahun mungkin masih kerjasama, tapi pas berikutnya diputuslah kontrak sepihak. Makanya ada berita perusahaan produsen Sariwangi pilot, pernah dengar? Tapi kenapa Sariwangi masih ada? Kenapa Sariwangi masih ada? Milik baru. Unilever ya kalau kata Unilever ya bikin teh kayak gitu mah gampang, dia banyak tenaga ahlinya kan. Tapi brandingnya susah ada segitunya. Bahasa sederhananya dia mengakuisisi dengan cara curang. Harusnya dia bicara, oke saya akuisisi deh semuanya. Ya, saya beli dan udah nih nominal segini, tapi dia bertahap cuma beli brandingnya doang gitu. Yang kayak gitu bagi hati bisa jadi di produk kita. Kalau kita nggak hati-hati, Yang beli balon dia mereknya pakai yang nama dia. jadi orang kan karena kenapa hari ini orang beli produk bukan karena produknya Bapak Ibu, tapi karena Brand. bilang bukan brand ya bahasanya, nilai di balik produk, salah satunya branding, benar nggak? Saya lebih suka nilai di dalamnya ada branding, benar nggak? Ya kan? Ada ya semuanya, ada sistem semuanya. Jadi orang beli bukan hanya sekedar produknya. Oke, Bapak Ibu, jadi belajar bisnis itu enak nggak? Enak Pak, tapi menjalannya. Kembali ke ini ke kuncinya tadi loh, Pak Tri. Berarti kita harus lakukan khusus ya. Iya, laporannya khusus nggak bisa dicampur. Iya. Kalau mau ada dicampur bisa, Ya. tapi itu butuh keterampilan khusus. Ya kan, tapi kan itu juga harus masuk ke sistem ini. Betul. Jadi masuknya pada saat Masuknya dia pada saat bayar. terjadi pembayaran kalau baru Baru kita dimasukin. punya produksi, atau pada saat terjadi gini. Bagi yang punya produk itu tercatatnya pada saat dia terima pembayaran. Iya. Bagi yang nggak punya, bagi yang dikirimin pada saat dia bayar, lapornya masuk gitu. Tapi pada saat proses itu barang dan itu nggak akan masuk. Nggak bisa masuk di sini. Jadi, sekarang gini pertanyaannya. Misalnya saya titip ke Mas Abi, nggak mungkin masuk ke dia, kenapa? Karena bukan aset dia, betul nggak? Iya. Yang kalau persediaan kan berarti masuk aset dia, boleh beli kan? Ini kan tidak saya titipin, maka di persediaan juga nggak bisa, di piutang juga nggak bisa kayak gitu. Maka dia butuh buku khusus atau laporan khusus untuk konsinyasi. Nanti tercatatnya ketika sudah terjadi transaksi. Berarti laporannya pending dulu ya Pak untuk Ya, aku dan bahasanya terpisah, bahasanya dilaporkan pada saat terjadi transaksi. Misalnya, ibu nitip ke saya nih, ibu nanti bisa bikin laporan
ketika Setelah saya bayar, gitu loh Bu. Ya kayak gitu ya. Atau saya bikin laporan ketika, iya. Sebaliknya pun sama kayak gitu. Saya juga nggak bisa waktu terima barang dari Ibu, saya nggak bisa bikin laporan 5 produk, nggak bisa. Paling saya catat khusus. Nanti ketika saya menerima penjualan, saya catat, terus saya bayar ke Ibu, itu baru saya catat deh. Ya. Ya deh, nanti koordinasi saya bikin laporan kecil-kecil, nanti saya catat juga ke Mbak Yuri ya. Aman Pak, sudah dicatat di 20 lembar Pak. Aman Pak, ulang lagi Pak. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan sebelum kita close? Maksudnya ada pemberian apa, ada sambutan apa, ada telur apa itu lagi ya? Proses. Udah selesai ya Bos? Udah selesai? Ya, Martin. ya sudah setengah 4. Maksud saya gini. Bapak. Gini, saya cuma nanti aplikasi yang Excel kan kemarin kita sudah belajar ya. Yang kemarin itu kan sepintas kan. Nanti sudah saya custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi namanya ada produk, ada penjualan produk, ada penjualan jasa. Itu udah. Nanti produknya ya tinggal dikembangin saja apa gitu namanya ya. Kemudian buat Bapak Ibu yang pakai laptop bisa pakai si Apik, bisa pakai Excel. Tapi buat Bapak Ibu yang nggak punya laptop, silakan pakai si Apik aja, itu udah cukup. Cukup atau lebih dari cukup? Lebih dari cukup Bu. Yang penting lagi. Yang penting teliti dan rajin ya. Iya, Teliti dan tiap rajin. hari aplikasi lain yang sedetil ini Pak. Nggak ada kan? Iya, saya pakai ada yang aplikasi laporan keuangan. Bayar nggak? Nggak bayar sih, cuma Dari mana? cuma apa ya? Kadang nggak sesuai gitu. Dan yang muncul cuma laporan income Iya, statement kan? iya. Laporan itu doang kan? Penerimaan keuangan. Saya lihat rekaman di sananya kok. Paper, pernah pakai paper Pak. Ya, kalau dulu kita asrah, ya biasa ya. Orang paper ID datang ke kantor. Jadi dulu ada cerita nih. Saya teman-teman di HO penasaran, Satri, kita nggak pakai paper ID aja lah. Saya kan udah otak-atik tuh, dia bilang nggak ada laporannya. Nggak percaya kan? Gini aja deh. Saya ngisi training setengah hari, siangnya paper ID ngisi. Saya kasih tuh. Selesai, paper ID ngisi. Nggak taunya, ngapain jualan dia di situ. Yang datang 6 orang. Udah peserta pada gabung. Jadi peserta kan nanya komplain aja, Pak, mana laporan keuangan gimana? Oh ya nanti muter-muter kan gitu kan. Saya bilang paper ID bagus hanya untuk invoice. Surat jalan. Ya, bagus dia. Materainya materai elektronik kan, Tapi untuk laporan ngejelimet buat UKM. Ya kecuali ada momen khusus, misalnya ibu mau belajar serius ya bisa. Tapi kalau cuma sekedar harus paham secara sederhana, secara cepat susah paper ID. 2, kalau Bapak udah punya accurate ya, itu nanti accurate-nya dipakai Pak, saran saya. Harus ngisi sewa. Iya, dipakai kan lumayan beli itu mahal kan, dipakai accurate-nya. Ngisi sewanya nggak bisa. Oh gitu, bisa. Ya enggak. Itu beli putus atau Bapak sewa? Beli putus untuk tes Pak. Tapi kan bisa ini ke yang kemarin yang jual, Bisa kalau tambah platnya lagi. bayar lagi. Bayar lagi. Buset. Jualan. Dan konsultannya orang ini aja lah jadi BA. Kalau nanti kesulitan tinggal tanya Pak Adi. Anak saya udah gitu Pak. Katanya ada input transaksi Pak. Nah, ada itu ya. Tidak bisa keluar Beli. laporan, nggak perlu pilih. Betul. Maksudnya input transaksi kan juga ditanya transaksinya apa Pak? Input transaksi benar, tapi transaksinya apa dulu kan gitu kan? Otomatis kan diri nanti. Sampai ini. Nih, kalau mau beneran serius bisnis, ada aplikasi, saya bukan jualan ya, cuma ngasih rekomendasi. Ada aplikasi namanya Ke Toko. Kita cuma bayar sewa 65.000 sebulan, itu bagus laporannya. Ke toko. Iya, Ke Toko. Bengkel-bengkel pakai itu malah. Aplikasi Ke Toko Iya, Ke namanya. Toko. Ada yang buat laundry, dia bisa di custom per bidang usaha Bapak Ibu. Sarankan saya kalau memang Bapak Ibu mau modal, pakai itu. Kalau mau ya silakan tuh. Kalau mau serius, lebih bagus dari si Abi. lebih bagus dari si Api. Kan si Api Berapa kan kan? Berbayar. ada yang 65.000 sebulan, ada yang 70 tergantung customnya berapa, dan dia bayar per 6 bulan. Bisa website juga. Bisa website, berbasis website. Berbasis website. Kemarin Pak Ian kan banyak temen-temennya Babli pakai toko. Saya ngomong Pak Ian ini toko bagus ya. Warungku Sapron juga bingung Pak saudara. Ke toko ya. Iya, toko. Dan nantilah udah kita komunikasi lagi ya. Intinya pelatihan 2 hari ini saya yakin gak akan cukup. Banyak yang kurang. Kenapa banyak yang kurang? Karena bisa jadi di 2 hari ini Bapak Ibu belum connect tuh. Oh pas pulang, oh ternyata begini. Baru pada nanya, betul nggak? Iya.
Jawab saya tuh kan tampuk. Kalau Bukan lompat tahu berarti. aplikasi itu bukan nota ditulis Ya tadi apa tadi? Paper ID. Paper ID. Namanya Paper ID. Pak. gratis tuh. Bayar. Bayar lah. Oh enggak, kalau yang reguler Kalau SEO. gratis. Tapi nanti kalau Bapak butuh fitur-fitur khusus harus bayar. Paper ID. Paper ID bisa Pak, Paper ID ada. Susah. Ini Patri jujur aja, jadi memang belum klik bener nih. Siap. Ya kita harus akui kan ya. Iya. Benar. 2 hari sekali lagi. Iya, belum klik bener gitu ya. 4 tahun harus berubah. Ya tapi kan kita harus terus mencoba. Nah, pertanyaan saya gini, tapi konsepnya dapat nggak? Udah dapat. Dapat. Dengan cara yang menyenangkan ya? Iya. Walaupun pusing kan? Tapi permohonan saya begini. Orang Kang Aki Pak permohonan. Iya, Tapi jadi- dia Pak, kelapangan Pak. Jadi permohonan saya gini sama Sebulan aja. sama YDWA. Jadi kalau diganggu jangan sampai Ya, kalau ganggu, Indri aja ganggu. jadi nanya segala macam Baik, gitu. selalu, Pak Indri. Ya coba dia. Ya, boleh jawab saya Pak aman. Nah, Iya. mungkin itu Pak, dari teman-teman terkait ini yang sudah pelatihan kasih waktu untuk mengisi sebulan keuangan. Sesuai dengan transaksi masing-masing. Ya Pak pengen praktek usahanya masing-masing gitu Pak. Jadi, Kalau ini kan Nih dengerin ya, Bapak Ibu ya. Ini saya sih ngasih soal inilah bukan kalau ada waktu bisa juga kita kumpul di sini sebenarnya kalau ada fasilitas tempat ini kan. Misalnya pas puasa gitu kan sampai buka puasa kan bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak ada kita nge-zoom aja. Cuma tadi syaratnya dikerjakan dulu sesuai dengan usaha Bapak dan Ibu. Iya iya. Ya. iya. Diskusi silakan nggak apa-apa, chat aja, japri kayak gitu nggak ada masalah. Saya balas kok Pak. Ada di sini pengalaman yang chat sama saya nggak dibalas? Ada nggak Bu? Biar ada nggak saya balas? Saya balas kan? Kalau saya baca. Kalau saya nggak baca nggak saya balas. Bener emang kayak gitu kan? Biasanya lama kan? Tapi kalau saya baca langsung dibalas nggak? Langsung dibalas. Nggak ada. Kalau saya udah centang biru baru. Tapi kan dibaca dulu. Masalahnya gini Pak Bu, kerjaan saya kayak gini nih. Ya susah juga kan handphone kan? Paling kan handphone malam, kalau udah malam jatahnya saya apa? Udah kita rebutan lagi. Ingat aja taruh nggak gitu. Enggak sih, kalau nggak dibebasin saya megang handphone. Cuman kayaknya gak enak aja gitu rasanya. Direkap aja ya Pak ya. Ya boleh. Intinya gini deh, silakan bertanya, japri nggak apa-apa. Saya selalu terbuka kok, nggak masalah. Saya kalau di HAU terkenal ya terbuka. Maksudnya kalau lebih ini lah, komunikasi lebih banyak. Open pokoknya silakan nanya silakan. Ya. Cukup? Cukup kan nih? Nggak udah cukup sih nggak cukup. Cuma waktunya nggak cukup. Enggak, maksud saya kalau mau didiskusikan silakan kalau ada yang mau diskusikan. Sekarang tinggal momentum diskusi aja. Ya itu tadi. Iya, iya. Karena ini belum klik betul, jadi kita akan kerjain nanti sampai di rumah. Habis itu kemungkinan banyak tanya. Ya, nggak apa-apa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, tahu nggak caranya untuk bikin nama usaha baru sesuai dengan masing-masing? Udah tahu ya? Udah tahu kan? Tadi apa caranya tadi? Ke menu utama, kemudian tambah. Sorry, Tambah nama usaha. tambah nama saya. Tambah nama usaha. Terus apa lagi tadi? Ini Bapak Ibu caranya ya, saya kasih tahu caranya. Ya, keluar. Udah. Nih, tadi kalau kita dari logout suka kayak gini dan dia suka merusak data. Saya ulang, makanya kalau nggak dipakai logout aja, ya. Pengalaman saya kayak gitu. Jadi kalau kan yang namanya nggak di logout berarti kondisi dalam on kan? Dan yang namanya internet stabil nggak? Tidak. Enggak. Jadi saran saya kalau pakai si aplik, kalau nggak dipakai logout aja. Jangan diginiin gitu ya. Nah, saya coba cek dulu ya. Kalau tadi kan Bapak pakai web bisa pakai aplikasi ya Pak. Saya kan menyarankan pakai aplikasi. Soalnya kalau pakai aplikasi, kalau pas saya buka lagi hilang. Iya, makanya saya nggak menyarankan pakai aplikasi. Lebih baik pakai web dari gitu aja deh, lebih enak. Nih Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu buka usaha yang lama ya, yang latihan ya, Bapak Ibu kan mau bikin usaha sendiri kan? Caranya adalah klik ganti usaha,
kemudian tambah sesuai dengan kebutuhan saya tambah. Pilih lagi Pak, tapi sesuai dengan usaha masing-masing tuh, manufaktur. Ya udah diisi data sesuai dengan data sendiri gitu. Yang benar sesuai dengan usaha masing. Kayak gitu caranya. Kemudian yang lama mau dihapus Pak. Misalnya nih, Pak, yang lama boleh dihapus nggak? Boleh dihapus, hapus aja. Ini saya hapus nih ya, saya hapus nih. Saya udah nanti tulus aja, saya hapus aja. Betul nggak? Boleh dihapus? Boleh hapus aja. Itu selesai, nggak ada data lagi. Saya, jadi insya Allah pelan-pelan secara konsisten dicatat Bapak Ibu nggak apa-apa. Tugasnya sekarang berarti Bapak Ibu cek dulu di usaha Bapak Ibu punya kekayaan apa aja kan gitu ya? Ada uang kas nggak di akhir Januari kemarin? Ada uang di bank berapa? Berarti lihat rekening. Ada nggak piutang? Orang belum bayar sama kita? Ada. Di akhir Januari sebutin siapa namanya berapa kan gitu ya? Yang keempat, persediaan masih ada sisa berapa waktu akhir Januari? Cari aman, bikin aja nol misalnya gitu. Ah udahlah nggak ada persediaan, misalnya kan gitu ya. Kemudian apa lagi? Punya aset peralatan apa saja? Mixer, blender itu disebutin Pak. Ya, yang apa? Kelompok, subkelompoknya diisi biar penyusutannya keluar. Gitu selesai, ditanya dong, ada utang nggak? Oh ada, utangnya kemana? Ke bank atau ke pemasok kan gitu ya? Barulah modalnya berapa? Tinggal dikurang. Total harta dikurang utang, itulah modal. Sehingga balance. Itu diisi di mana? Di data, bukan di transaksi ya. Jadi tahap pengerjaannya pertama di mana? Di data. Klik menu kan tadi ya. Kemudian pilih data, pilih saldo awal. Keluar tambah kan warna hijau kan? Diklik, pilih nama akun. Sampai selesai baru transaksi. Ya itu insya Allah ya. Oh ya, tanya lagi Pak. Siapa? Ini kalau pakai laptop kan sebar ya, artinya segar hampir 5. Kalau pakai tablet yang cuma 1 jutaan itu mampu nggak? Tergantung versi Microsoftnya di yang tablet itu. Kalau kompatibel dan bisa digunakan. Android Microsoft. Oh, sorry. Bisa. Kan berbasis web. Kalau berbasis di handphone aja bisa. Masa tab nggak bisa? Betul ya? Nah, gitu ya. Malah lebih canggih. Kayak sejutaan aja kan gitu. Jangankan sejutaan Pak, yang 300.000-nya bisa. Yang penting Android dan ada Google gitu aja udah. Ya. Jadi bisa. Kemarin tuh di Jogja rata-rata juga pakai tablet semuanya. Nggak pakai handphone tapi tablet jadi. Ya. Lebih gede ya. Tuh dan bisa fleksibel dibawa kemana-mana kan? Kalau terlalu berat. Siap. Bagaimana Bapak Ibu? Aman? Aman. Kalau sudah aman, ada waktu mau post test. Nanti kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-temannya dia silakan perwakilan entah ibunya atau bapaknya silakan nanti berdiri ya sambil ya ngomong lah belajar kita 2 hari ini gimana, menyenangkan atau tidak gitu. Terus ada pembagian hadiah Kang Andri 2 ya. Nanti dari tadi yang ya terserah nanti mau pertanyaan atau apa gitu ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Sementara saya tutup dari saya ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ada kata-kata yang kurang pas, nyinggung perasaan ada nggak? Enggak Pak. Kalau nyinggung masukin kantong aja ya. Hati-hati. Ya Bapak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kita nanti bisa komunikasi lagi di lain kesempatan, entah itu secara daring melalui WA atau syukur-syukur ketemu lagi ya. Yang kita nggak pernah tahu kan ketemu lagi atau tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Saya beri tepuk tangan buat kita semua. Sukses buat kita semua. Semangat pagi. YDBA. Semangat kasih untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.